Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bisnis, pajak, dan lingkungan. Nama saya Nainul Musyaropah. Nama saya Cecian Fadila Wibera. Nama saya Mutiara Salva Agneska. Nama saya Muhammad Akbar Firdaus. Nama saya Samati Putri. Nama saya Yusuf Saifullah. Selamat menyaksikan. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh seseorang dan dioperasikan untuk keuntungannya sendiri. Sedangkan badan usaha persekutuan adalah sebuah persekutuan yang terdiri atas 2 atau lebih pemilik yang menjalankan bisnis bersama untuk memperoleh laba. Sedangkan badan usaha perseroan merupakan satu-satunya bisnis berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum. PT adalah sebuah badan hukum yang terpisah dan berbeda dari para pemiliknya. Pemilik PT disebut pemegang saham yang kepemilikan atau ekuitasnya dibuktikan dengan saham biasa oleh hasil melalui penerimaan dividen, pembagian laba secara periodik, atau melalui realitas keuntungan atas meningkatnya harga saham. Lingkungan perpajakan. Hukum perpajakan yang diterapkan dalam suatu negara berpengaruh terhadap manajer keuangan dalam pengambilan keputusan. Di antaranya, pajak penghasilan, depresiasi, amortisasi dan deflasi, pembiayaan dengan utang dan penghasilan dividen. Pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak atau PKP, suatu badan adalah pendapatan dikurangi semua biaya. 2. Tingkat pajak adalah sebesar persentase tertentu dari PKP yang harus dibayar dalam bentuk pajak. Depresiasi atau penyusutan, alokasi kos aktiva tetap berwujud sebagai biaya dalam periode yang menerima manfaat secara rasional dan sistematis. Depresiasi bersifat mengurangi penghasilan kena pajak. Amortisasi dan deflasi, amortisasi aktiva tetap tidak berwujud. Alokasi biaya aktiva tetap tidak berwujud sebagai biaya dalam periode yang menerima manfaatnya secara rasional dan sistematis. Deflasi atau amortisasi, alokasi biaya aktiva sumber alam sebagainya biaya dalam periode yang menerima manfaatnya secara rasional. Deflasi mengurangi pajak. Pembiayaan dengan utang dan penghasilan dividen, pembacaan dengan hutang dapat mengurangi PKP, penghematan pajak. Sedangkan pembiayaan yang dibelanjai dengan saham, baik saham biasa maupun saham preferen, tidak mengurangi PKP. Biaya bunga yang dikeluarkan akan mengurangi PKP, sedangkan pembiayaan dividen berasal dari laba setelah pajak. Lingkungan keuangan terdiri dari sejumlah lembaga keuangan dan pasar yang melayani perusahaan, bisnis, individu, dan pemerintah. Lembaga keuangan terdiri dari bank komersial, lembaga tabungan, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi keuangan manajerial. Fungsi keuangan manajerial dapat dideskripsikan secara garis besar melalui pertimbangan peran di dalam organisasi. Hubungannya dengan ilmu ekonomi dan akuntansi, dan kegiatan-kegiatan kunci dari manajer keuangan. Pengorganisasian fungsi keuangan. Besar dan pentingnya fungsi keuangan manajerial tergantung pada ukuran atas skala badan usaha. Pada badan usaha kecil, fungsi keuangan pada umumnya dilakukan oleh Departemen Akuntansi. Sejalan dengan pertumbuhan badan usaha, fungsi keuangan secara perlahan memisahkan diri menjadi departemen yang berdiri sendiri. Hubungan keuangan ilmu ekonomi. Bidang keuangan sangat dekat kaitannya dengan ilmu ekonomi. Manajer keuangan harusnya memahami kerangka ilmu ekonomi dan menyadari konsekuensi atas berbagai aktivitas ekonomi dan perubahan kebijakan ekonomi. Mereka juga harus dapat menggunakan teori-teori ekonomi sebagai panduan untuk melaksanakan bisnis secara efektif. Prinsip ekonomi utama dalam manajemen keuangan adalah analisis marginal, yaitu bahwa keputusan keuangan yang dibuat dan tindakan yang diambil harus mengikuti prinsip tambahan keuangan harus melebihi tambahannya biaya. Aktiva keuangan dan akuntansi sangat berkaitan dan secara umum akan tumpang tindih. Fungsi utama akuntan adalah untuk mengembangkan dan menyediakan data untuk mengukur kinerja badan usaha, menilai posisi keuangan, dan membayar pajak. Akuntan menyiapkan laporan keuangan yang mengakui pendapatan dan pengeluaran berdasarkan prinsip-prinsip yang diterima umum dan sesuai bentuk standar yang pasti. Pendekatan ini disebut sebagai basis akrual. 10 aksioma dalam manajemen keuangan. Keseimbangan risiko dan pengembalian. Jangan menambah risiko kecuali terdapat kompensasi berupa tambahan pengembalian investasi. 2. Nilai waktu uang. Uang yang diterima hari ini lebih berharga dari uang yang diterima di masa depan. 3. Kas, bukan laba, adalah yang utama. Dalam mengukur kekayaan, kita akan menggunakan arus kas, cash flow, dan bukan keuntungan akuntansi, accounting profit, sebagai alat pengukurannya. 4. Pertambahan arus kas
satu-satunya perubahan yang harus diperhatikan. 5. Kondisi persaingan pasar adalah alasan mengapa sangat sulit mendapatkan proyek-proyek dengan laba yang luar biasa. 6. Pasar modal yang efisien, pasar yang bergerak cepat dan dengan harga tepat. Harga saham mencerminkan semua informasi yang ada di masyarakat sehubungan dengan nilai perusahaan. 7. Masalah keagenan, manajer tidak akan bekerja bagi pemilik perusahaan jika tidak selaras dengan kepentingan mereka. 8. Pembiasaan keputusan bisnis karena perpajakan yang berdampak pada keputusan bisnis. 9. Tidak semua resiko sama, ada beberapa resiko yang dapat diversifikasi. 10. Melakukan sesuatu yang benar adalah perilaku yang etis dan ada banyak dilema etika dalam manajemen keuangan.